Xiaofeng di utara, Murong di selatan adalah sebuah ungkapan yang terkenal di era novel Demicat and Semi-Divine. Ungkapan itu merujuk kepada kedua orang terkenal, yaitu Xiaofeng dan Murongfu, dua tokoh yang dianggap setara di dunia persilatan. Walau berdasarkan narasi dan fakta-fakta yang ada di novel, kita bisa melihat bahwa Xiaofeng sebenarnya masih ada di atas kelas dari Murongfu. Kalau dari sisi ilmu silat, narasi dan fakta-fakta tersebut sudah cukup menggambarkan perbandingan kekuatan dari kedua tokoh itu. Tapi mungkin ada sisi atau dimensi lain yang membedakan keduanya. Apa saja itu? Mari kita simak pembahasannya. Secara fisik, Xiaofeng digambarkan sebagai sosok yang tinggi besar dan kekar, layaknya kebanyakan orang dari suku-suku di utara di Tiongkok, termasuk suku Chitan. Murongfu, walaupun tidak dideskripsikan secara jelas, Murongfu terhitung keturunan suku Qianpei, yang juga termasuk suku-suku di utara. Tetapi digambarkan memiliki postur tubuh yang lebih rata-rata, dan sering digambarkan seperti seorang pelajar, mungkin lebih mirip seperti Tuan Yu. Teknik bertarung. Ilmu silat dan juga karakter Xiaofeng terlihat lebih simpel, termasuk sewaktu bertarung. Xiaofeng lebih ditampilkan sering menggunakan ilmu silat yang lebih simpel dan direct. Ilmu andalan Xiaofeng, 28 telapak penakluk naga, memang dikatakan sebagai salah satu ilmu silat yang paling direct, tanpa tipuan dalam berbagai stance-nya. Rahasia kehebatan ilmu pukulan andalan dari kaum pengemis ini lebih terletak pada teknik pengerahan tenaganya. Xiaofeng juga lebih sering mengambil inisiatif penyerangan dan terlihat lebih agresif dalam tekniknya. Ketika menghadapi musuh-musuh tangguh, Xiaofeng juga cenderung langsung melabrak dengan jurus-jurus andalannya. Seperti sewaktu menghadapi Ding Junqiu, Yu Tanxi. Murongfu, tanpa ragu-ragu, Xiaofeng menyerang dengan 28 telapak penakluk naga. Hanya ketika di Jushan Manor, Xiaofeng awalnya masih bisa bermain-main dengan menggunakan Founder Fist. Mungkin karena karakternya yang simpel dan direct ini, Xiaofeng jarang, atau bahkan kayaknya tidak pernah, menggunakan ilmu tongkat pemukul anjing, ilmu andalan dari kelompok pengemis, yang cenderung lebih kompleks dan rumit dalam hal stances. Tapi, penyesalan terbesar Xiaofeng juga mungkin karena kebiasaannya untuk langsung mengebrak lawan tangguh dengan ilmu tertingginya, yaitu ketika dia langsung mengajar acuh dalam penyamaran sebagai Tuan Zhengjun. Kalau saja waktu itu Xiaofeng memancing terlebih dahulu dengan pukulan yang ringan, mungkin dia akan segera sadar akan keanehan dari Tuan Zhengjun palsu tersebut. Sebaliknya, Murongfu terkenal dengan ilmu silatnya yang beraneka ragam dan penuh dengan gerakan dan kuda-kuda yang sangat rumit, dan cenderung memancing lawan untuk mengetahui kekuatan musuh terlebih dahulu. Dengan pengetahuan akan berbagai macam ilmu silat dari golongan lain, Murongfu dapat merancang serangan balik terhadap kelemahan dari ilmu silat lawan. Dan di saat terdesak, Murongfu juga dapat menggunakan teknik andalan dari keluarga Murong, ilmu pembalik bintang, untuk mengembalikan serangan lawan. Reputasi dan nama besar. Walaupun dianggap setara, tapi nama besar dari Xiaofeng terasa lebih ditakuti daripada Murongfu. Hal ini mungkin karena Xiaofeng lebih sering tampil secara terbuka dalam menghadapi musuh-musuh tangguh, sehingga dunia persilatan mengerti benar kehebatan ketua dari kelompok pengemis ini. Dan sebagai ketua dari kelompok pengemis yang merupakan partai besar di zaman itu, dan dia juga ikut aktif dalam dunia persilatan dalam melawan agresi dari suku-suku utara. Reputasi dan nama besar Xiaofeng tentu lebih dikenal banyak orang. Murongfu sebaliknya, tindak tanduk Murongfu dan keluarga Murong secara keseluruhan lebih misterius dan lebih sering bergerak di belakang layar, sehingga mungkin jarang orang yang mengetahui betul kehebatan Murong dari selatan ini. Seperti ada contoh di dalam novel, sewaktu di Jushan Manor, tidak ada tokoh-tokoh persilatan yang berani memulai serangan ke Xiaofeng.
hanya Zhao Jianxun yang saat itu memang sudah siap mati yang berani membuka serangan ke Xiaofeng. Sebaliknya, sewaktu Murongfu menghadapi para pemilik 36 gua dan 72 pulau, beberapa di antara mereka masih berani mencoba-coba kekuatan dari Murong Selatan ini. Atau contoh lain, Ding Junqiu masih ragu-ragu sewaktu menghadapi Xiaofeng. Sebaliknya, ia berani mencoba dan hampir berhasil memperdaya Murongfu dengan ilmu andalannya. Aksi spontan melawan aksi sistematik. Xiaofeng dalam menghadapi suatu pertarungan terlihat lebih spontan dan terkadang tanpa persiapan. Dia berani menghadapi suatu pertarungan tanpa perlu perencanaan atau siasat khusus. Seperti sewaktu meredam pemberontakan di dalam kelompok pengemis. Walaupun bukan pertarungan satu lawan satu, tapi spontanitas dari Xiaofeng terlihat jelas sewaktu berhasil meredam pemberontakan di partai yang dipimpinnya, dengan membuka Chuan Guanqing si provokator dan menarik 4 elders yang terlibat ke pihaknya. Dalam menghadapi para jago-jago dunia persilatan di Jushan Manor, tanpa perencanaan terlebih dahulu, demi menyelamatkan nyawa Acu, Xiaofeng dengan berani menghadapi para pendekar di Jushan Manor untuk menggagalkan kudeta Yilun Yilugu dan menyelamatkan Yilu Hongqi. Tanpa pikir panjang, Xiaofeng menerobos ke dalam kepungan ribuan prajurit Liao. Ia juga secara berani menerima tantangan dari 3 jago kelas atas dalam pertarungan di kuil Shaolin. Murongfu, sebaliknya, dia terlihat lebih sistematis dan metodis dalam bertarung, dengan melakukan persiapan jauh hari sebelumnya. Tanpa persiapan, Murongfu cenderung keteteran dalam pertarungan yang dihadapinya. Contohnya, sewaktu berencana untuk berkunjung ke kelompok pengemis dalam menghadapi tuduhan pembunuhan Madu Yuan, Murongfu terlebih dahulu mempelajari dan berlatih ilmu tongkat pemukul anjing. Sewaktu tanpa sengaja harus menghadapi Ding Junqiu di kedai makan, Murongfu merasa menyesal karena berani memulai pertarungan tanpa persiapan sebelumnya. Hasilnya memang hampir saja Murongfu dikalahkan oleh Ding Junqiu. Beruntung, Murongfu memiliki ilmu andalan dari keluarganya, yaitu ilmu membalik bintang, sehingga dia berhasil terhindar dari kekalahan. Pada saat harus melewati kepungan para pemilik 36 gua dan 72 pulau, Murongfu juga terlihat keteteran. Tanpa bantuan Tuan Yu yang hampir saja Wang Yuyan menjadi korban tanpa dapat dilindungi oleh Murongfu. Dan yang lebih terlihat jelas, ada 2 hasil yang kontras sewaktu Murongfu bertarung dengan Tuan Yu. Sewaktu menyamar sebagai Lian Zhong, Murongfu dapat menguasai pertarungan dengan Tuan Yu karena dia yang menginisiasi pertarungan tersebut dengan perhitungan sebelumnya. Sebaliknya, Murongfu keteteran ketika berhadapan lagi dengan Tuan Yu di Shaolin yang tidak pernah direncanakannya. Secara natural, Xiaofeng sebagai pemimpin partai terbesar di dunia persilatan sering menghadapi konflik dan politik di internal partai. Konflik di dunia persilatan termasuk juga konflik politik antar negara. Di mana kelompok pengemis berperan sangat aktif dalam hal ini. Ini yang mungkin membuat Xiaofeng terbentuk untuk lebih banyak mengandalkan insting dan spontanitas dalam bertindak atau bertarung, karena memang sering harus berhadapan dengan hal yang tidak terduga. Sebaliknya, Murongfu yang berambisi membangkitkan kerajaan Yan lebih banyak bertindak di belakang layar untuk merencanakan intrik-intrik di dunia persilatan maupun antar negara untuk mengambil keuntungan. Kondisi ini yang mungkin membuat karakter Murongfu lebih terbentuk dengan pola sistematis yang akhirnya terbawa dalam gaya bertarungnya. Akibatnya dalam pertarungan yang tak direncanakan, walaupun lebih berpengalaman, Murongfu sering terlihat agak keteteran, terlebih lagi jika melawan musuh yang tangguh. Memang kita tahu bahwa level kekuatan Murongfu sebenarnya berada di bawah level Xiaofeng. Tapi, itu bukan berarti bahwa ilmu silat keluarga Murong ilmu silat kelas B. Ilmu silat sehebat apapun, jika penggunanya sendiri tidak berbakat, tentu tidak akan memberikan hasil maksimal. Ilmu silat keluarga Murong termasuk ilmu silat yang hebat. Hanya saja kelas dari seorang Murongfu yang tidak mampu memaksimalkan ilmu dari keluarganya. Sekian video perbandingan dari kami untuk kedua jago utara dan selatan ini, Xiaofeng dan Murongfu.
Sampai jumpa di video-video kami lainnya.